Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan proyek untuk AS Matkul Pengolahan Citra saya. Saya di sini mengambil klasifikasi sampah menggunakan model CNN, Convolution Neural Network. Lanjut saja, saya menjelaskan uh, program-program saya. Yang pertama yaitu ada mounting Google Drive. Di sel pertama program ini fungsinya untuk menyambungi Google Colab saya dengan Google Drive saya. Soalnya dataset yang saya simpan itu berada di Google Drive. Di sini juga saya mengcopy datasetnya dari Drive ke Dix Local Colab terlebih dahulu. Karena kalau baca ribuan file gambar itu langsung dari Google Drive itu lambat. Bukan berarti tidak bisa secara langsung. Bisa, cuman setelah saya coba sebelum ini itu tuh sedikit selisih waktunya itu lumayan signifikan. Makanya saya copy dulu sekali ke lokal baru diproses. Selanjutnya yaitu ada import library. Di sel ini saya import library yang dipakai sepanjang program saya. Saya jelasin singkat fungsinya masing-masing, yaitu ada NumPy untuk operasi angka dan array, terus ada Pandas buat bikin dan nampilin data dalam bentuk tabel, lalu ada Matplotlib dan Seaborn itu untuk membuat grafik dan visualisasi. Selanjutnya yaitu ada TensorFlow, khususnya saya pakai yaitu layers dan model. Di ini library utama buat bangun training model CNN saya. Selanjutnya yaitu ada Scikit-learn, saya pakai atau sklearn bisa disebut itu saya pakai Confucian Matrix, Classification Report, sama Compute Class Weight buat ngitung bobot kelas karena dataset saya jumlahnya nggak rata antar kelas. Selanjutnya di sini saya membuat identifikasi dataset dan kelasnya. Pada sel ini saya mengidentifikasi dataset yang saya gunakan. Nah, sebelumnya saya menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Garbage Classification. Nah, saya ngambilnya dari sini. Lalu setelah itu dari dataset itu kita bisa lihat di dalam grafik ini distribusi gambar-gambar di tiap kelasnya. Bisa dilihat di kelas paper yang paling banyak gambarnya itu sekitar 570 dan yang paling sedikit yaitu di cardboard atau kardus di 380 gambar saja. Pengecekan ini penting sebagai dasar sebelum proses trainingan model. Nah, selanjutnya itu pada bagian ini saya membagi dataset menjadi 80% untuk data yang di training dan 20% untuk data validasi. Seluruh gambar kemudian saya resize menjadi 160 kali 160 pixel dengan batch size yang saya pakai 32. Selain itu saya juga menghitung class weight. Fungsinya class weight itu untuk memberikan bobot lebih besar pada kelas yang jumlah datanya itu lebih sedikit, sehingga model tidak cenderung bias terhadap kelas dengan jumlah data yang lebih banyak. Lalu di bagian ini saya memvisualisasikan contoh gambar di tiap kelasnya. Di sini saya mengambil satu sampel aja di tiap kelasnya, supaya bisa kita lihat contoh-contoh gambar yang ada pada kelas yang saya gunakan. Seperti gelas, itu botol yang berbahan kaca, lalu ada plastik, kelas plastik, lalu ada kelas paper, kertas, lalu ada metal, itu tuh berbahan kaleng dan aluminium, lalu ada cardboard, kardus. Nah, selanjutnya itu di bagian inti kita ini, saya di sini saya akan menjelaskan arsitektur CNN yang saya buat. Arsitektur yang saya buat ini, input gambarnya itu 160 kali 160 pixel dengan 3 channel warna RGB. Sebelum masuk ke layar Convolution 2D atau di blok-blok ini, saya
menggunakan layar rescaling untuk menormalisasi nilai pixel dari rentang yang awalnya 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Tujuannya agar proses training lebih stabil dan model lebih mudah menemukan parameter yang optimal. Setelah proses scaling, data masuk ke 4 blok ini. Nah, data masuk ke 4 blok ini dengan jumlah filter yang meningkat, yang dari awalnya itu 32, lanjut ke filter 64, 128 hingga 256. Jumlah filter ini dibuat semakin besar karena semakin dalam jaringan, fitur yang dipelajari juga semakin kompleks. Mulai dari tepi dan garis hingga tekstur dan bentuk objek tersebut. Setelah, nah, setiap blok ini terdiri dari beberapa layar. Ada layarnya terdiri dari layar convolution 2D, terus ada layar batch normalization dan max pooling. Pada layar convolution 2D ini saya menggunakan kernel 3x3 dengan padding same agar ukuran citra tetap serta fungsi aktivasi ReLU untuk mengubah nilai negatif menjadi nol sehingga hanya nilai positif saja yang diteruskan ke layar berikutnya. Bisa dilihat di sini convolution 2D pada blok pertama itu parameternya 896. Saya kasih contoh perhitungan parameternya. Rumusnya itu tinggi kernel dikali lebar kernel dikali jumlah channel input. Baru ditambah satu, kemudian hasil dari situ dikali jumlah filter. Jadi di layar pertama itu 3 dikali 3 dikali 3 ditambah satu. Kemudian hasilnya itu 28. Kemudian 28 dikali dengan jumlah filter di layar tersebut, yaitu 32. Sehingga memperoleh totalnya 896 parameter. Begitu juga di layar kedua. Channel inputnya sekarang itu tuh 32 dari layar sebelumnya. Jadi 3 dikali 3 dikali 32 ditambah satu. Kemudian hasil tersebut dikalikan dengan jumlah filter di layar kedua, yaitu 64 filter. Sehingga hasil parameternya itu menjadi 18.496 parameter. Begitu terus hingga layar-layar berikutnya. Selanjutnya terdapat max pooling di tiap bloknya. Saya menggunakan max pooling 2x2 guna itu untuk memperkecil ukuran feature map menjadi setengah di setiap bloknya. Sehingga komputasi lebih efisien dan model tetap fokus pada fitur-fitur yang penting saja. Setelah proses ekstraksi fitur, data masuk ke layer dance. Nah, ini arti layer dance ini untuk mengklasifikasikannya. Layer dance yang saya gunakan menggunakan 128 neuron dan saya menggunakan aktivasi ReLU juga sebagai di hidden layer ini untuk mempelajari pola hasil ekstraksi fitur tersebut. Selanjutnya saya menambahkan dropout sebesar 0,5 yang secara acak menonaktifkan sekitar 50% neuron selama proses training untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi modelnya. Terakhir terdapat dropout layer berupa dense dengan 5 neuron dan aktivasi menggunakan softmax karena model mengklasifikasi 5 kelas. Fungsi softmax ini menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap kelas dengan total 100%. Kemudian kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil prediksi. Sebagai contoh, jika kelas cardboard memiliki probabilitas 90%, maka sisa 10%-nya itu merupakan probabilitas yang terbagi pada 4 kelas lainnya. Total keseluruhan parameter saya yang bisa di training sekitar 423.877. Eh, maaf, 422.917. Itu yang bisa di training. Selanjutnya, pada proses training, saya menggunakan 200 epoch dan saya tidak menggunakan early stopping agar proses training berjalan sampai selesai sehingga grafik akurasi dan loss dapat dilihat secara lengkap. Sebagai gantinya, saya menggunakan model checkpoint. Saya menggunakan model checkpoint untuk menyimpan model dengan performa validasi terbaik serta reduce
on play to yang secara otomatis menurunkan learning rate ketika proses training mulai stagnan agar model dapat belajar dengan lebih optimal. Sebenarnya kita bisa menggunakan early stopping, tapi early stopping ini kita harus bisa menentukan kita ini pakai patitians berapa. Nah, itu perlu dituning lagi. Kalau misalnya kita pakai patitians terlalu kecil, kadang model masih naik turun secara tajam validasi akurasinya. Sini saya training. Nah, selanjutnya, nah ini saya habis training 200 FQ itu, di sel ini saya load lagi model yang tersimpan dari checkpoint terbaik tadi, bukan dari model yang epoch terakhir. Jadi evaluasi dan prediksi yang saya tampilin setelahnya itu pakai versi model yang paling optimal selama proses training. Bisa dilihat validasi akurasi model terbaik itu di 0,8889 atau 88,89% dan validasi lossnya itu di rentang 0,5646. Nah, selanjutnya saya membuat grafik akurasi perbandingan akurasi dan loss. Nah, di sini bisa dilihat di epoch rentang 15 sampai 30-an itu tuh validasinya masih naik turun sangat tajam. Jadi kalau misalnya kita kasih Patitians di rentang segini, itu model kurang bagus dan kurang optimal. Dan bisa kita lihat juga training versus validasi lossnya makin menurun hingga hingga di rentang 0,5-an itu menandakan model udah cukup baik dan bisa memprediksi hasil objeknya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat confusion matrix evaluasi pada data table ini. Nah, pada hasil ini diklasifikasi pada confusion matrix ini bisa dilihat dari diagonalnya ini udah bisa dilihat kelas bisa memprediksi gambar tersebut dengan tepat. Hanya saja ada beberapa kelas yang agak sedikit miss. Contohnya di kelas ini terdapat 7 yang memprediksi kalau itu sebuah kelas metal dan 6 prediksi kalau itu plastik. Karena hampir mirip warnanya dan bentuknya kalau di bagian metal. Lalu di sini ada juga metal, juga terdapat 8 yang memprediksi kelas gelas. Tapi overall secara keseluruhan ini udah sangat bagus. Nah, selanjutnya di terakhir ini classification report. Nah, pada sel ini ditampilin classification report untuk mengevaluasi performa model pada setiap kelas. Bisa kita lihat kelas yang terbaik itu di cardboard dengan precision di 92%, artinya seluruh prediksi cardboard sekitar 92% merupakan prediksi yang benar. Recall-nya itu di sekitaran 95%, yang berarti sekitar 95% gambar cardboard berhasil dikenali dengan benar oleh model. Sementara itu, kelas kelas memiliki F1 score yang rendah di 0,86 sehingga menjadi kelas yang sering tertukar dengan kelas lain. Untuk kelas plastik juga nilai recall-nya hanya sebesar 84%, artinya sekitar 16% gambar plastik masih diprediksi sebagai kelas lain. Di sini saya juga membuat diagram batangnya. Selanjutnya saya membuat visualisasi prediksi pada data validasi tadi. Di sini saya mau mengambil beberapa contoh saja secara random validasi datanya dan prediksi model udah cukup baik. Dia berhasil menebak prediksi tersebut dengan kelas yang benar. Hanya saja persentasi tingkat kepercayaannya masih ada sedikit yang di bawah 50%. Contohnya ini gambar aslinya di paper, prediksinya juga benar paper, cuman confidence-nya masih 48%. Ada juga plastik di 72%. Lalu sini saya menyimpan hasil model tadi itu ke Google Drive lagi supaya saya tidak men-training ulang lagi. Begitu saja penjelasan singkat dari saya mengenai proyek saya untuk AS ini. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.